Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu malam ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, serta umur panjang yang penuh berkah di usia yang mulia ini. Bapak Ibu, pernahkah mengalami malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, justru berubah menjadi gangguan? Baru saja terlelap sebentar, tiba-tiba terbangun karena ingin buang air kecil. Setelah itu, berbaring kembali, belum sempat nyenyak. Rasa ingin kencing muncul lagi. Akhirnya, semalaman bolak-balik ke kamar mandi tubuh pun terasa lemas di pagi hari. Itulah yang dialami oleh banyak pasien lansia saya. Salah satunya Bu Suryani, usia 65 tahun. Beliau bercerita, "Dok, setiap malam saya bisa ke toilet sampai 5 kali. Tidur saya hancur badan, terasa capek, dan pagi hari tidak punya tenaga." Kondisi ini dikenal dalam dunia medis sebagai nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Sayangnya, banyak yang menganggap hal ini wajar karena usia. Padahal, nokturia bisa menjadi tanda kesehatan tubuh mulai menurun. Kabar baiknya, ada cara-cara alami sederhana dan islami yang bisa membantu mengurangi keluhan ini. Di video ini, saya akan berbagi 6 solusi alami agar Bapak Ibu bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sering buang air kecil di malam hari atau nokturia adalah masalah yang sangat umum pada lansia. Banyak yang menganggap kondisi ini wajar karena faktor usia. Mereka berkata, namanya juga sudah tua, pasti sering kencing malam. Padahal pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Nokturia bukan hanya sekadar gangguan kecil. Jika dibiarkan, ia bisa merusak kualitas tidur, membuat tubuh lemah, dan meningkatkan risiko masalah kesehatan yang lebih serius. Tidur yang terputus-putus menyebabkan tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Akibatnya, pagi hari terasa lemas, mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, bahkan daya ingat pun bisa menurun. Selain itu, nokturia juga berbahaya karena meningkatkan risiko jatuh. Bayangkan, di tengah malam yang gelap dengan kondisi mengantuk Bapak atau Ibu harus berjalan menuju kamar mandi. Satu langkah yang goyah saja bisa menyebabkan cedera atau patah tulang yang pada usia lanjut tentu membutuhkan waktu lama untuk pulih. Yang lebih mengkhawatirkan, nokturia dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan serius seperti masalah pada ginjal, jantung, atau gula darah. Itulah sebabnya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh. Alhamdulillah, ada solusi alami yang bisa membantu mengurangi keluhan ini. Dengan perubahan kebiasaan kecil di malam hari, insya Allah tidur akan lebih tenang, tubuh lebih sehat, dan hidup terasa lebih berkah. 1. Atur jadwal minum dengan bijak Bapak dan Ibu yang saya cintai. Solusi pertama untuk mengurangi nokturia adalah mengatur jadwal minum dengan bijak. Banyak lansia yang terbiasa minum air dalam jumlah banyak menjelang tidur karena takut dehidrasi. Padahal, kebiasaan ini justru membuat kandung kemih cepat penuh dan memaksa tubuh terbangun berulang kali di malam hari. Secara medis, tubuh memang membutuhkan cukup cairan setiap hari, tetapi waktu minumnya sangat berpengaruh. Idealnya, kebutuhan cairan dipenuhi sejak pagi hingga sore hari. Dengan begitu ginjal memiliki cukup waktu untuk menyaring cairan dan membuang kelebihannya sebelum malam tiba. Saya teringat kisah Bu Ratna usia 67 tahun. Beliau sering terbangun 4-5 kali setiap malam. Setelah saya sarankan untuk memperbanyak minum di pagi dan siang hari,
serta mengurangi porsi minum 2 jam sebelum tidur, keluhannya berkurang drastis. Kini, beliau hanya bangun sekali di malam hari dan bisa kembali tidur lebih cepat. Tips sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah minum 1/2 gelas air setelah bangun tidur pagi. Cukupi cairan secara bertahap di siang hari. Batasi minum banyak setelah jam 7 malam. Jika haus menjelang tidur, cukup beberapa teguk air hangat. Dengan mengatur jadwal minum seperti ini, tubuh tetap terhidrasi dengan baik tanpa harus sering terbangun di malam hari. Tidur pun lebih nyenyak dan kesehatan ginjal tetap terjaga. 2. Minum air hangat pada waktu tertentu. Bapak dan Ibu yang saya cintai, solusi kedua untuk mengurangi nokturia adalah membiasakan minum air hangat pada waktu tertentu. Banyak orang tidak menyadari bahwa cara dan waktu minum air sangat memengaruhi kesehatan ginjal dan kualitas tidur. Air hangat memiliki manfaat luar biasa bagi tubuh. Selain membantu melancarkan pencernaan air hangat, juga mendukung fungsi ginjal dalam menyaring racun. Minum air hangat di pagi hari setelah bangun tidur akan membantu tubuh membersihkan sisa metabolisme semalaman. Sedangkan minum air hangat di sore hari membantu mengurangi rasa haus berlebihan di malam hari sehingga tidak perlu minum terlalu banyak menjelang tidur. Saya teringat kisah Pak Hasan, 70 tahun. Beliau sering mengeluh haus di malam hari sehingga terbiasa minum segelas penuh sebelum tidur. Akibatnya, beliau harus bangun 3-4 kali setiap malam untuk buang air kecil. Setelah saya sarankan untuk minum air hangat lebih banyak di sore hari dan hanya beberapa teguk sebelum tidur, tidurnya menjadi lebih tenang. Tips praktis, minum 1 gelas air hangat setelah bangun pagi. Minum 1 gelas air hangat di sore hari sekitar jam 5-6 sore. Menjelang tidur, cukup 2-3 teguk air hangat untuk melembabkan tenggorokan. Dengan pola sederhana ini, kebutuhan cairan tetap terpenuhi, rasa haus berkurang, dan nokturia di malam hari pun bisa dikendalikan. Insya Allah, tidur Bapak Ibu menjadi lebih nyenyak dan berkah. 3. Kurangi kafein dan teh sore. Hari Bapak dan Ibu yang saya cintai, solusi ketiga yang sangat penting untuk mengurangi nokturia adalah mengurangi konsumsi kafein dan teh di sore hari. Banyak lansia tidak menyadari bahwa secangkir kopi atau teh yang diminum setelah asyhar bisa memengaruhi kualitas tidur malam. Kafein yang terdapat pada kopi teh, bahkan coklat, memiliki sifat diuretik ringan. Artinya, zat ini merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Akibatnya, meskipun tubuh sebenarnya tidak membutuhkan kandung kemih menjadi cepat penuh dan menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Selain itu, kafein juga menstimulasi otak, membuat tubuh tetap terjaga lebih lama. Jadi, bukan hanya sering buang air kecil, tapi juga sulit tidur nyenyak. Saya masih ingat kisah Bu Rukmini, 68 tahun. Beliau terbiasa minum teh manis hangat setiap sore. Setiap malam beliau harus bangun 4-5 kali ke kamar mandi. Setelah saya sarankan mengganti teh sore dengan air hangat atau wedang jahe tanpa gula frekuensi, buang air kecilnya berkurang dan tidurnya lebih pulas. Tips sederhana, hindari kopi teh atau minuman bersoda setelah jam 4 sore. Ganti dengan air putih hangat, air rebusan jahe atau susu hangat. Perhatikan juga camilan manis berkafein seperti coklat. Dengan mengurangi kafein dan teh di sore hari, tubuh tidak dipaksa memproduksi urin berlebih. Kandung kemih lebih tenang, otak lebih rileks, dan tidur pun insya Allah lebih nyenyak. 4. Latihan otot panggul. Senam kegel Bapak
dan ibu yang saya cintai, solusi keempat untuk mengurangi nokturia adalah melatih otot panggul dengan senam kegel. Latihan sederhana ini sering direkomendasikan oleh dokter karena terbukti dapat memperkuat kandung kemih dan membantu mengendalikan buang air kecil. Secara medis kandung kemih dikendalikan oleh otot-otot dasar panggul. Seiring bertambahnya usia otot ini melemah sehingga bapak ibu merasa sulit menahan kencing. Akibatnya, baru sedikit urin terkumpul saja, tubuh sudah memberi sinyal ingin buang air kecil. Senam kegel membantu mengencangkan kembali otot-otot ini. Caranya pun sangat mudah, duduk atau berbaring dengan nyaman. Bayangkan, sedang menahan buang air kecil, lalu kencangkan otot di sekitar kandung kemih dan anus selama 5 detik. Lepaskan perlahan, lalu ulangi 15 kali. Lakukan 2-3 kali sehari. Saya teringat Pak Slamet 72 tahun yang sering bangun 5 kali semalam. Setelah rutin melakukan senam kegel selama 3 minggu, beliau merasakan perbedaan signifikan, lebih jarang terbangun, dan lebih mudah menahan kencing. Tips tambahan, lakukan kegel secara konsisten, jangan menahan napas, dan jangan dilakukan saat benar-benar kencing agar tidak mengganggu fungsi kandung kemih. Dengan latihan sederhana ini, otot panggul menjadi lebih kuat, kontrol buang air kecil lebih baik, dan nokturia pun bisa berkurang. Insya Allah, tidur bapak ibu menjadi lebih tenang dan berkualitas. 5. Peregangan ringan. Sebelum tidur bapak dan ibu yang saya cintai, solusi kelima untuk mengurangi nokturia adalah melakukan peregangan ringan sebelum tidur. Mungkin terdengar sederhana, tetapi kebiasaan ini sangat bermanfaat untuk membuat tubuh lebih rileks dan membantu tidur lebih nyenyak. Secara medis, peregangan ringan membantu melancarkan aliran darah, menurunkan ketegangan otot, serta mengurangi tekanan pada kandung kemih. Saat otot tubuh terasa rileks, sinyal ingin buang air kecil juga berkurang. Selain itu, peregangan membuat hormon endorfin dilepaskan sehingga pikiran lebih tenang menjelang tidur. Gerakan peregangan tidak harus rumit. Berikut contoh sederhana yang bisa dilakukan. Peregangan punggung berdiri tegak, angkat kedua tangan ke atas, lalu tarik perlahan ke belakang. Peregangan kaki, duduk di kursi, luruskan satu kaki, tahan 5-10 detik, lalu ganti kaki. Peregangan leher, miringkan kepala ke kanan dan kiri secara perlahan. Saya masih ingat cerita Bu Lestari, 69 tahun. Beliau sering mengeluh gelisah di malam hari dan harus bolak-balik ke toilet. Setelah membiasakan peregangan 10 menit sebelum tidur, tidurnya lebih nyenyak dan frekuensi bangun malamnya berkurang. Tips penting, lakukan peregangan dengan gerakan lembut, jangan memaksakan dan cukup 5-10 menit saja. Lebih baik dilakukan sambil menarik napas dalam agar tubuh makin rileks. Dengan peregangan ringan sebelum tidur, tubuh lebih nyaman, pikiran lebih damai, dan nokturia pun bisa berkurang. 6. Kebiasaan Islami. Sebelum tidur bapak dan ibu yang saya cintai, solusi keenam sekaligus penutup dari cara alami mengurangi nokturia adalah membiasakan diri dengan kebiasaan Islami sebelum tidur. Kebiasaan ini bukan hanya menenangkan jiwa, tetapi juga membantu tubuh lebih siap untuk istirahat. Secara spiritual, Rasulullah mengajarkan kita untuk berwudu sebelum tidur, membaca doa dan berzikir. Wudu membuat tubuh terasa segar dan membersihkan diri dari hadas kecil. Zikir dan doa menenangkan pikiran, mengurangi rasa cemas, serta menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Dengan hati yang tenang, hormon stres menurun
dan rasa kantuk lebih cepat datang. Secara medis, kondisi rileks sebelum tidur membuat sistem saraf parasimpatis bekerja lebih dominan. Inilah sistem yang bertugas menenangkan tubuh, memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan membuat kandung kemih lebih stabil. Dengan demikian, rasa ingin buang air kecil pun berkurang. Saya teringat kisah Pak Rahman 71 tahun. Beliau dulu sering terbangun 4-5 kali di malam hari. Setelah rutin berwudu, membaca doa dan berzikir sebelum tidur, beliau merasa tidurnya lebih tenang. Kini, beliau hanya terbangun sekali dan bisa kembali tidur dengan cepat. Tips sederhana, biasakan wudu, membaca ayat kursi, dan berzikir ringan seperti tasbih tahmid dan takbir sebelum tidur. Tidak hanya membantu tidur lebih nyenyak, tapi juga mendatangkan pahala. Dengan kebiasaan Islami ini, Bapak Ibu akan merasakan ketenangan batin tidur lebih berkualitas dan nokturia pun berkurang dengan izin Allah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, jika keenam cara alami ini dijalankan dengan konsisten, insya Allah Bapak Ibu akan merasakan banyak dampak positif. Pertama, kualitas tidur meningkat dengan jadwal minum yang teratur, menghindari kafein, dan menenangkan hati lewat doa tubuh, tidak lagi sering terbangun. Tidur pun lebih panjang dan nyenyak. Kedua, tubuh terasa lebih segar di pagi hari. Energi kembali penuh, tidak ada rasa lemas, sehingga aktivitas sehari-hari dan ibadah bisa dilakukan dengan lebih semangat. Ketiga, risiko jatuh berkurang. Dengan berkurangnya frekuensi ke kamar mandi di malam hari, tubuh tidak perlu sering berjalan dalam keadaan mengantuk. Ini sangat penting untuk menjaga keselamatan lansia. Keempat, kesehatan jangka panjang lebih terjaga. Nokturia yang terkendali membantu menjaga fungsi ginjal, jantung, dan otak tetap stabil. Dan yang terpenting, hidup terasa lebih berkah. Malam yang dulu penuh gangguan, kini berubah menjadi waktu istirahat yang damai, sementara pagi dimulai dengan semangat dan hati yang tenang. Semua manfaat ini bisa diraih hanya dengan kebiasaan kecil dan sederhana, tanpa harus bergantung pada obat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, malam hari seharusnya menjadi waktu terbaik untuk beristirahat. Namun nokturia seringkali merusak ketenangan itu. Alhamdulillah, kita sudah membahas bersama 6 cara alami yang bisa membantu mengurangi keluhan ini, mengatur jadwal minum, membiasakan air hangat di waktu tertentu, mengurangi kafein sore hari, melatih otot panggul, melakukan peregangan ringan, dan menjaga kebiasaan Islami sebelum tidur. Semua langkah ini sederhana, mudah dilakukan, dan insya Allah aman tanpa efek samping. Jika dijalankan dengan konsisten, Bapak Ibu akan merasakan tidur yang lebih nyenyak tubuh, lebih segar, dan hidup lebih berkah. Sekarang, saya ingin bertanya, dari 6 solusi ini, mana yang paling ingin Bapak Ibu coba malam ini? Silakan tulis pengalaman di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi dan memberi semangat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Bapak Ibu dengan kesehatan umur panjang dan tidur yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.